Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Heji, channel yang selalu belajar berbagi video tutorial untuk Anda. Untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, saat ini sekolah tidak boleh mengumpulkan siswa. Padahal saat ini sekolah harus membagikan SKHU sementara. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita membuat SKHU sementara secara online. Jadi kita membagikan SKHU sementara secara online. Langkahnya bagaimana? Sebelum kita masuk ke tutorial, saya berikan contohnya dulu. Jadi nanti siswa diberikan link. Link ini dibuka siswa untuk membuka formulir SKHU. Formulir SKHU nanti diisi nama, NIS, NISN, kemudian email aktif. Ya. Email aktif ini untuk menerima SKHU sementara yang dikirim oleh sekolah ya. Kemudian pada saat pengisian nanti kalau pengisian NIS, NISN atau kelas ini ada yang salah, nanti data yang masuk itu akan kosong. Ya, saya beri contoh, kalau pengisian betul, nanti email yang masuk contohnya seperti ini. SKHU Sugianto, tidak kosong ya. Email yang masuk juga tidak kosong, datanya masuk. Tetapi kalau pengisian NIS, NISN atau kelas itu ada yang salah, data yang masuk nanti akan kosong. Contohnya nih, SKHU, jadi namanya tidak ada, tidak muncul. Kalau kita buka, di sini juga akan datanya kosong. Nah, bagaimana cara membuat SKHU online seperti ini ya? Untuk membuat SKHU online sementara, di sini langkahnya bisa kita mulai seperti ini ya. Pertama, siapkan dulu data siswa yang ada nilai rapor dan nilai ujian sekolah. Untuk formatnya seperti ini. Nanti bisa kalian dapatkan di deskripsi ya, formatnya bisa kalian download. Langkah kedua, siapkan format SKHU sementara. Formatnya seperti ini. Ya, ini kosongannya. Kemudian nanti kosong-kosong ini kalian isi dengan variabel. Sehingga jadi seperti ini. Setelah itu kemudian kalian simpan. Namanya SKHU sementara Demangan. Setelah kalian simpan, langkah berikutnya kalian buka Google Drive. Nah, untuk ini, format ini nanti bisa kalian dapatkan di deskripsi, bisa kalian download. Ya, sekarang langkah berikutnya kita buka Google Drive. Di sini nanti kita akan membuat folder SKHU sementara ya. Setelah Google Drive terbuka, kita buat folder baru namanya SKHU sementara. Cara membuat folder baru, kita klik ini, kemudian kita klik folder baru, kemudian nama foldernya kita tulis SKHU sementara. Kita klik buat. Setelah muncul folder SKHU sementara, kita buka.
Setelah terbuka, kemudian format SKHU sementara Dembangan tadi kita masukkan. Setelah masuk, ini kita tutup. Kemudian SKHU sementara Dembangan ini kita buka. Setelah terbuka di Google Drive, kemudian kita buka di Google Dokumen. Setelah file Word ini kita buka di Google Dokumen, sekarang kita simpan di Google Dokumen ya. Nah, sekarang sudah kita simpan di Google Dokumen. Cirinya di sini apa? Tipe Word-nya sudah hilang, Doc-nya sudah hilang. Dan bisa kita cek di folder. Kita tutup dulu. Di folder SKHU sementara, di sini sekarang muncul 2 file. Kalau tadi kan cuma ini, sekarang sudah muncul ini ya. Ya, sekarang saya lanjutkan. Yang tipe Word ini saya tutup ya. Ya, sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya ya. Setelah kita simpan di file Google Dokumen, langkah berikutnya kita membuat Google Form. Ya, kita kembali ke folder SKHU sementara. Kita buat Google Form. Caranya gimana? Kita klik kanan. Ya, lainnya kita klik Google Form. Kemudian untuk menyingkat waktu, di sini saya tidak membuat, tetapi saya mengimport yang sudah ada. Ini saya hapus. Cara mengimport kita klik ini. Ini saya pakai, klik, kemudian saya pilih semua, import pertanyaan. Sudah jadi ya 5 pertanyaan. Setelah formulir sudah ada, kemudian kita beri judul. Karena formulir ini tujuannya agar kita mendapatkan email masuk SKHU sementara ya. Berarti kita beri judul aja form isian. Ya, misalnya judulnya nih, form isian untuk mendapatkan kiriman email SKHU sementara. Kemudian di sini judulnya misalnya mau kita buat sama ya. Antara file dengan judul ini buat sama. Caranya apa? Judul ini kita copy. Kita tempelkan. Ya, otomatis nanti antara nama file dan judul akan sama. Setelah kita buat form isian, langkah berikutnya kita masuk ke respon. Kemudian kita klik tanda plus. Berarti kita mau membuat spreadsheet. Karena tadi kita copy, otomatis namanya akan muncul sama. Tapi kalau tidak kita copy, kita memberi nama sendiri. Ya, sekarang kita buat, berarti klik buat. Setelah kita klik buat, di sini nanti akan muncul spreadsheet. Ya, bentuknya seperti Excel. Ya, muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, bisa kita coba apakah respon ya. Ya, sekarang kita coba.
kita masukkan nama siswa Arya, ya misalnya Arya. Kemudian NIS misalnya 1234, ini baru contoh dulu. NISN 10 digit misalnya 0123456789. Kelas misalnya 9A. Email aktif arya@gmail.com. Kita kirim ya, ini mau kita cek di form respon, itu nanti responnya atau muncul apa enggak ya gitu. Ya, ternyata sekarang muncul ya, sudah muncul responnya. Jadi data yang masuk tadi otomatis masuk di sini ya, di form respon. Langkah berikutnya, kita tambahkan sheet baru, kita beri nama data. Kemudian data siswa yang kita siapkan kita kopikan ke sini. Kemudian di situ nanti kita tambahi, kita sisipkan nomor urut dan NISN dan dimasukkan atau diberi rumus. Kita praktekkan. Tambahkan sheet baru. Sudah. Kemudian ganti nama dengan data. Kemudian kopikan. Saya ambil cuma 10 siswa sebagai sampel saja. Kopikan data kita ke menu data. Kemudian sebelum NIS kita sisipkan nomor urut. Berarti sebelah kiri ya, kolom ke kiri kita sisipkan nomor urut. Kemudian setelah NIS 1 kita sisipkan NISN. Berarti kolom ke kanan. Ini kita masukkan nomor urut. Untuk rumus di sini langsung saya copy paste ya, untuk menyingkat waktu. Lah nanti kalau ingin nyoba rumusnya saya lampirkan di deskripsi. Kalian bisa download. Ya, saya tarik ke bawah sampai paling bawah. Ini juga saya tarik ke bawah sampai paling bawah. Kemudian di sini nanti ada perbedaan. Kalau yang ini menggunakan digit tidak sampai 10. Kalau yang ini 10 digit sesuai NISN yang asli ya. Setelah menu data selesai, kita masuk ke menu form respon. Di sini juga kita tambahi kolom. Kita tambahi kolom ada 34 kolom. Tiap kolom menggunakan rumus ya. Contohnya ini, kolom ini kita isi dengan rumus ini. Rumusnya sama, nanti ya saya lampirkan di deskripsi.
Ya, begitu caranya. Kemudian untuk menyingkat waktu, kolom selanjutnya tinggal saya ambil aja pada file saya, ya saya sudah punya ya. Ini RAD2 sampai nama, ini saya copy. Kemudian saya tempelkan. Ya, otomatis nanti masuk. Ya, rumusnya ya, mulai dari kolom berikutnya sampai kolom yang terakhir. Setelah semuanya masuk, langkah berikutnya, data spreadsheet kita sinkronkan dengan data Google Dokumen. Saya buka dulu. Kita sinkronkan dengan ini. Ya, caranya gimana ya? Ya, caranya menggunakan AutoCRAD. Ya, langsung kita masuk ke pengaya. AutoCRAD, launch, new job. Kita beri nama terserah ya. Misal SKHU sementara. Kemudian from drive kita masukkan file Google Dokumen tadi, yaitu SKHU sementara Dembangan. Ini kita masukkan. Ini. Kita tunggu sampai muncul. Muncul, kita next. Di sini tidak ada yang error. Langsung saja kita next. Kemudian di sini kita beri nama SKHU. Diikuti nama masing-masing siswa ya. Kemudian tipenya PDF biar sulit diedit. Kita lanjut, next. Kemudian file yang terkirim ke siswa kan juga kita arsip. Arsipnya kalau itu berarti kan nyampur di sini. Biar nggak nyampur kita sendirikan dalam folder. Misalnya foldernya file terkirim. Ya, biar filenya atau arsipnya nanti masuk di sini. Ya, caranya ini kita hapus. Kemudian kita masukkan file terkirim. Ya, nanti masuk di sini. Kita next, next, next. 8, apakah mau di-share? Di-share. PDF. Kemudian ke email masing-masing siswa. Ya, jadi nanti terkirim ke email aktif siswa. Judulnya email nanti SKHU sementara, kemudian isinya email ini SKHU sementara, tolong dicetak dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian kita next. Ini kita pilih yes. Yes lagi. Kita tunggu, kemudian save. Save. Ya, sinkronisasi sudah selesai. Sekarang kita praktekkan.
Ya, ini linknya, kita salin. Kita enter. Kemudian kita masukkan nama siswa, NIS 4 digit, NISN 10 digit ya. Ini kelas 9A. Email aktif, saya ambil ini aja ya. Saya kirim. Ya, mau kita cek. Saya tutup. Kemudian kita tunggu respon. Sudah masuk. Kita lihat nilainya. Sudah muncul. Ya, sudah muncul. Kemudian kita cek di file terkirim. Apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk datanya. Tidak ada yang kosong. Nilai dan data sudah masuk semua. Kemudian kita cek di email. Ya, kita refresh. Ya, sudah muncul baru. SKHU Ananda Putri. Kita buka. Ya, emailnya sudah terkirim ya. Sudah masuk ke emailnya ya. Demikian tadi cara membuat SKHU online sementara. Jadi ketika siswa mengisikan datanya betul, otomatis siswa akan mendapat kiriman email SKHU sementara. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.